Baik, selamat pagi dan selamat sabat untuk seluruh umat-umat Tuhan yang boleh menyaksikan live streaming daerah Jawa Kawasan Tengah yang pada sabat hari ini kita bersyukur boleh menikmati satu sabat lebih dekat kepada Tuhan. Adapun hal-hal yang kita boleh dapati selama 6 hari kita boleh bekerja, itu semua oleh karena berkat dan penyertaan Tuhan bagi seluruh kita. Dan kita perlu pada sabat hari ini mengasingkan diri untuk menikmati momen-momen bersama dengan Sang Pencipta kita. Untuk menyambut berkat ini, saya akan boleh menyampaikan firman Tuhan yang akan saya kupas dan saya berikan kepada kita semua menjadi berkat rohani yang akan kita miliki pada sabat hari ini. Tetapi sebelumnya kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu Tuhan, dan datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi maupun di sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan telah menyertai kami hingga sampai sabat hari ini. Itu semua oleh karena berkat dan penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa atas hari sabat yang Tuhan berikan atas kami. Biarlah hari sabat ini mendatangkan sukacita dan kenikmatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam firman yang saya akan bagikan pada sabat hari ini, saya ambil dari Lukas pasal 9 ayat yang ke-57. Dipanggil atau memanggil dengan judul yang saya ambil. Apa itu kata panggilan atau kata dasar panggil? Adalah satu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang yang sedang bercakap-cakap. Ada aktivitas yang pertama yang mereka perlu lakukan, yaitu adalah memanggil ataupun sedang dipanggil sehingga muncullah sebuah percakapan. Nah, beberapa tahun yang lalu, hamba Tuhan Pendeta Ted Wilson, saya melihat di salah satu tayangan YouTube-nya, dia juga sedang memanggil seluruh gereja Masehi Advent hari ke-7, dan panggilan dia ini bukan panggilan biasa waktu dia menyampaikan khotbah di YouTube-nya. Panggilan ini adalah panggilan mendesak untuk gereja Masehi Advent hari ke-7. Di dalam khotbahnya dia sampaikan. Yang pertama adalah panggilan itu dia sampaikan begini. Hai gereja Masehi hari ke-7, telah hilang identitasnya dari antara beberapa anggota gereja dan juga pendeta. Yang kedua, semakin bertambahnya gelombang pasang keduniawian di dalam banyak gereja sehingga ada panggilan mendesak dari hamba Tuhan Pendeta Ted Wilson ini. Dan selanjutnya adalah, hai gereja Masehi hari ke-7, banyak sekali kepuasan-kepuasan spiritual ataupun perpecahan dalam gereja yang mengakibatkan kita terbelah menjadi dua. Sangat disayangkan ketika satu gereja dalam satu persatuan tetapi harus terpecah oleh karena selisih paham atau tidak mempunyai satu pemahaman yang sama. Yang keempat, berkurangnya keterlibatan dalam visi misi gereja sehingga gereja kehilangan tujuan. Hamba Tuhan Pendeta Ted Wilson ini memberikan satu panggilan yang mendesak kepada kita sebagai Seventh Day Adventist yang tinggal bahwa kita dipanggil untuk mempersiapkan diri karena kita sudah terlalu lama
larut dalam hal-hal duniawi. Kita punya misi, Bapak Ibu. Kita punya visi. Visi kita adalah selaras dengan nubuatan-nubuatan besar kitab suci. Kita melihat sebagai klimaks rencana Allah pemulihan seluruh ciptaannya kepada keselarasan penuh dan kehendaknya dan kebenarannya yang sempurna. Misi kita yang pertama untuk mengabarkan kepada semua orang kabar Injil kekal dalam konteks kabaran 3 malaikat yang terdapat dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12. Dan yang kedua, menuntun mereka untuk menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi dan mengabungkan dirinya dengan gerejanya. Dan yang terakhir, memelihara mereka dalam mempersiapkan menyambut kedatangannya yang tidak lama lagi. Tahukah saudara, kita punya misi dan kita punya visi itu? Sebagai Seventh Day Adventist, sebagai gereja Masen hari ke-7, apakah kita sadar sementara kita sedang membawa misi itu? Jadi, dalam konteks Lukas pasal 9, ini juga adalah misi yang sedang disampaikan oleh Yesus, visi yang disampaikan oleh Yesus kepada kita, sementara kita pun sedang dipanggil. Mari kita akan selidiki bersama dalam Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-62. Ayat 57 menyampaikan, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka dan berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ayat 58, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayat 59, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku, katanya. Dan ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan orang lagi lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Dan ayat 64, 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Sederhananya Bapak Ibu dari cerita Lukas 9 ayat 57 sampai 62 adalah, kita simpulkan, ada panggilan, ada merespon panggilan tersebut dengan terpanggil, tetapi ada aktivitas yang membuat mereka ini tidak satu lagi. Kata panggilan itu adalah ikutlah aku, adalah kata yang diucapkan oleh Yesus ketika dia memanggil orang yang hendak dia jadikan sebagai muridnya. Dan dalam perikop Lukas 9 ayat 57 ini, kata ikutlah yang Yesus lontarkan hanya terjadi satu kali saja dan hanya kepada satu orang saja dari 3 orang yang ada di pinggir jalan pada saat perjalanan Yesus tersebut. Kepada 2 orang yang lain, Yesus mengajak mereka untuk mengikuti dia. Tetapi kedua orang itu menawarkan dirinya untuk mengikuti Yesus. Nah, kata yang dipakai dalam kata ikutlah aku itu adalah akolioteo. Dalam bahasa Yunani katanya ikutlah aku. Bagian pertama dari konsep ini kita boleh pelajari. Di sana ada aktivitas yang membuat mereka tidak sinkron ya, antara panggilan dan yang terpanggil sudah komitmen untuk mengikut, tetapi ada alasan-alasan yang terjadi di sana. Alasan yang pertama atau bagian yang pertama adalah ketika ada alasan ataupun jawaban dari seorang yang dipanggil itu adalah menguburkan bapaknya. Adalah hal yang sangat baik untuk dilakukan oleh seorang anak,
Namun yang dimaksudkan di dalam perikop ini tentang menguburkan Bapa adalah untuk merawat orang tua, bukan aktivitas dia. Orang tuanya ini sudah meninggal sehingga perlu dilakukan penguburan dan lain sebagainya. Tetapi makna dari hal itu adalah aktivitas di mana merawat orang tua yang sudah lanjut usia, yang sampai pada saat itu sebenarnya bapaknya belum meninggal. Eksklopedia Sejarah Israel menyatakan berarti alasan orang yang mau mengikuti Yesus namun terlebih dahulu menguburkan orang tuanya adalah salah di mata Yesus karena sesungguhnya ayahnya dari orang itu belum mati sehingga dia tidak layak untuk menjadi pengikut Yesus saat itu juga. Artinya apa? Artinya begitu banyak alasan yang dilakukan oleh orang tersebut di saat ada aktivitas ikut aku tapi dia tidak mengikut. Bagian yang kedua sehingga komunikasinya tidak terjalan dengan baik. Yang kedua adalah hendak berpamitan. Dikatakan hendak berpamitan terlebih dahulu kepada keluarganya adalah hal yang dikatakan oleh salah satu dari dua orang yang menawarkan diri untuk mengikuti Yesus. Orang ini mau mengikuti Yesus tapi minta syarat kepada Yesus untuk pulang terlebih dahulu dan permisi kepada keluarganya. Yang kedua, hal ini menunjukkan bahwa orang ini sebenarnya tidak sungguh-sungguh untuk mengikuti Yesus, hanya perkataan di bibir saja, tidak diikuti dengan tindakan untuk langsung mengikuti Yesus. Dan yang ketiga, berpamitan kepada keluarga membuat orang itu kembali menoleh ke belakang ketika dia telah siap untuk melayani dan seperti ini. Dan orang seperti ini tidak cocok dalam pekerjaan Tuhan. Mengapa? Karena ada aktivitas, dia melihat sesuatu yang ada di belakang dan dia tidak fokus untuk maju ke depan. Ini diibaratkan seperti membajak. Ketika membajak yang adalah pekerjaan berat, membutuhkan konsentrasi penuh dan fokus pada tujuan, akhirnya terganggu oleh karena harus melihat ke belakang. Dan akhir pekerjaan itu sudah tidak lagi maksimal. Sehingga setiap orang yang menoleh ke belakang tidak layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Lihat, ada bagian pertama yang telah kita lihat yang memutuskan komunikasi atau respon dari sebuah panggilan yang mendesak. Dan yang bagian yang kedua adalah ada sebuah aktivitas melihat ke belakang yang mengakibatkan komunikasi ini tidak berjalan dengan baik. Waktu adalah emas. Ellen White katakan. Hubungan duniawi dan kepentingan pribadi harus menjadi nomor 2. Pekerjaan Tuhan tidak boleh dibiarkan menderita dalam satu hal tertentu. Karena teman-teman dunia kita atau kerabat tersayang kita yang membuat kita berpikir 2 kali untuk mengikut Tuhan. Saya coba bandingkan di dalam Matius pasal 4 ayat 19 dan Lukas pasal 9 ayat 57 yang ceritanya mengenai kata mengikut atau ikutlah aku. Ada sebuah pemahaman yang mau disampaikan pada kita pada Sabat hari ini. Matius sebagai salah seorang murid Yesus juga memperoleh ajakan yang sama seperti yang dialami oleh orang yang ada dalam Lukas 9 ayat 57. Di mana dalam bahasa aslinya juga sama seperti menggunakan kata akolouteo. Matius langsung mengikut Yesus ketika dia mendengar kalimat ikutlah aku. Atau akolouteo yang Yesus sampaikan kepadanya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah. Ini ayatnya ya. Cukai lalu berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Begitu pula dengan Filipus, seorang dari 12 murid Yesus yang dipanggil untuk turut serta dalam pelayanan. Di mana dia juga dipanggil Yesus dengan menggunakan kata yang sama dengan akolouteo. Murid yang dikasihnya yaitu Yohanes Kekasih
Dalam Yohanes 21 ayat 22, ada kata juga memanggilnya dengan menggunakan kata yang sama, akoleuteu. Murid-murid Yesus ini dengan langsung mengikuti Yesus ketika dia memanggil mereka dengan menggunakan kata akoleuteu. Nah, jadi pemahamannya Bapak Ibu semua pada Sabat hari ini. Dari terjemahan tersebut, ada yang menggunakan kata akoleuteu dan juga ada kata yang menggunakan opiso. Nah, apa makna daripada kedua kalimat ini? Kedua kalimat ini menyatakan ada keseriusan yang lebih dalam ketika murid-murid dipanggil dan dia siap mengikuti Tuhan. Hal ini memberikan kita pemahaman bahwa ketika kita dipanggil Tuhan dalam konteks pelayanan, ketika kita dipanggil Tuhan dalam konteks kesetiaan, ketika kita dipanggil Tuhan di dalam menghadapi hari demi hari, melewati segala ujian, kita tetap disuruh menjadi orang yang benar, maka respon kita harusnya opiso, yang berdiri dan memperlihatkan untuk bersiap mengikuti Yesus. Penjelasannya, panggilan untuk dibuktikan pada waktu Bapak Ibu diajak atau diminta untuk merespon cepat panggilan Tuhan, itu dapat dibuktikan. Gereja Tuhan ketika dipanggil oleh satu pelayanan yang Tuhan ingin mau kerjakan di gereja di mana kita boleh bergereja, ada aktivitas yang dapat terlihat apakah kita ini merespon panggilan itu atau apakah kita benar-benar memahami panggilan itu atau kita benar-benar mengerti panggilan itu ada buktinya Bapak Ibu semua. Mungkin salah satu ketika pendeta menanyakan siapa di sini adalah orang-orang yang setia, pasti Bapak Ibu angkat tangan. Siapa di sini orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan, maka kita akan tangan cepat-cepat. Siapakah di sini yang mau berkomitmen untuk mengikut apa yang Tuhan teladani dengan menginjil, menyampaikan firman Tuhan, semua kita cepat angkat tangan. Hampir tidak bisa terlihat mana yang benar-benar memahami atau merespon dengan baik panggilan Tuhan atau dengan kata opiso itu. Ada beberapa ujian atau bukti ketika itu terjadi. Panggilan itu dibuktikan yang pertama melalui pekerjaannya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang misionaris, sebagai seorang yang kerja di dalam pekerjaan Tuhan di misi pelayanan Gereja Masyarakat ke-7, sebagai pegawai mission, kita terbukti menerima panggilan Tuhan yang mendesak itu terlihat dari cara pekerjaan kita atau pelayanan kita. Hal yang kedua yang dapat membuktikan panggilan kita ini merespon dengan baik, hasil komitmen kita kepada Tuhan. Yang pertama, pekerjaan itu adalah apakah kita bekerja secara sistematis, kita bekerja sebagai seorang hamba Tuhan yang bukan upahan, kita bekerja sebagai hamba Tuhan yang benar-benar fokus kepada satu pekabaran mengenai kebenaran Tuhan. Yang kedua adalah ketika setiap masalah terjadi yang menghadang kita untuk maju, apakah kita tetap berkomitmen dalam pekerjaan Tuhan ini? Apakah kita tetap setia di dalam pekerjaan Tuhan ini Bapak Ibu semua? Saya berkomitmen setia. Kita lihat apakah komitmen itu sampai kepada satu akhir yang baik.
Apakah kita tetap bertahan nantinya? Itulah yang disebut dengan komitmen. Panggilan Tuhan telah nyata kepada seluruh dunia, maka komitmen sedang dibangun apakah kita tetap setia kepada panggilan Tuhan itu. Yang ketiga, hasil pekerjaannya terlihat, Bapak Ibu. Saya coba baca dalam Mazmur pasal 126 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan demikian sebagai ajakan kepada kita, bagaimana kita bisa memahami panggilan Tuhan secara bukti yang telah disampaikan, pekerjaan, komitmen, dan yang terakhir adalah hasil pekerjaan kita. Di dalam Mazmur pasal 126, firman Tuhan mengatakan di ayatnya yang kelima, saya coba baca. Dikatakan, orang-orang menabur dengan mencucurkan air mata. Aku menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang hidupnya bekerja di dalam pelayanan Tuhan, dia akan bersorak-sorai pun di dalam Tuhan. Artinya apa? Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mempunyai misi, yang tahan uji sampai kedatangan Tuhan. Dan gereja yang baik semestinya mempunyai hasil. Yang pertama adalah anggota-anggotanya terlibat di dalam penarikan jiwa. Anggota-anggotanya sedih ketika melihat jiwa-jiwa yang ada keluar dalam gereja. Gereja, anggota-anggota yang sangat semangat membuat satu gerakan supaya pekabaran ini masuk dan semakin dalam dan semakin banyak orang yang menerima. Gereja membutuhkan jiwa-jiwa. Kalau gereja ini dipanggil oleh Tuhan, maka kita perlu merespon panggilan Tuhan dengan apa? Dengan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jumlah baptisan kita bukan semakin nurun, tetapi semakin naik dan sudah barang tentu dibarengi dengan kualitas baptisan tersebut. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memiliki visi untuk mengembangkan sayapnya sehingga mereka perlu membuat cabang demi cabang. Yang ketiga, jumlah jemaatnya terus semakin hari semakin dipahami oleh kebenaran Tuhan, dan semakin hari karena kebenaran Tuhan disingkapkan, bertambahlah mereka yang mau belajar akan firman Tuhan. Dan yang keempat, jumlah gereja yang semakin hari untuk menyambut kedatangan Tuhan, semakin banyak orang yang disadarkan dan bertobat kembali kepada Tuhan. Inilah yang penting daripada ketika kita melihat merespon yang Tuhan buat dalam panggilannya. Kesemua halnya benar itu adanya. Mengejar kuantitas dan kualitas atau kualitas yang berkuantitas. Bapak Ibu semua, dari hal-hal itu kita bisa lihat. Kita ini sedang mengerjakan atau melihat secara kuantitas atau secara kualitas. Kalau kita bisa memegang teguh gereja Tuhan bertumbuh oleh karena pekabarannya, maka kita bisa mengaminkan kita menciptakan orang-orang yang berkualitas dan secara kuantitas kita pun bertumbuh. Macam-macam panggilan Alkitab. Yang pertama adalah akoloteo, memanggil diri sendiri sehingga
Alasannya banyak. Opiso dipanggil Tuhan dan dia fokus kepada panggilan. Memang tidak salah merespon panggilan Tuhan dengan alasan diri sendiri. Tidak salah. Tidak ada yang salah. Tapi Bapak Ibu, kita perlu opiso. Kita perlu fokus waktu Tuhan panggil dan saya siap tanpa mempertimbangkan apapun. Ya, karena Tuhan yang panggil Bapak Ibu. Tuhan yang panggil, mau istri, mau suami, mau anak, mau orang tua. Kalau Tuhan yang sudah panggil Bapak Ibu dalam pelayanan, tidak akan pernah goyah. Aplikasi sehari-hari yang kita bisa dapatkan dari hal ini. Seorang pelayan Tuhan hendak melayani haruslah mengikuti terlebih dahulu panggilan itu dalam hatinya. Ia harus merasakan bahwa Tuhan memanggil dia untuk menjadi seorang pelayannya. Bila mana dia sudah menyadari bahwa Tuhan telah memanggilnya, maka dia akan tinggalkan semua dan memilih untuk melayani dan mengikut Tuhan di dalam hidup. Jika seorang itu tidak mendapatkan panggilan dari Tuhan, justru dipanggil oleh gerakan diri sendiri, maka kecenderungan orang itu akan membuat alasan-alasan dalam mengikut Tuhan. Dia akan berpikir 2 kali, Bapak Ibu. Yang selanjutnya, untuk menjadikan seorang pengikut tidak bisa karena paksaan atau karena perasaan mau ikut-ikutan saja, atau bahkan dengan merasa cocok untuk menjadi seorang pengikutnya. Hati-hati. Untuk menjadi seorang hamba Tuhan atau pengikutnya haruslah mengalami panggilan itu di dalam diri sendiri, mengizinkan Tuhan bekerja, maka orang itu akan dengan kerinduannya dan pertolongan dari Tuhan dapat digunakan dalam menyampaikan kabar Injil kemana saja bersama-sama dengan. Melalui hal ini kita bisa dapati bahwa kita perlu mengaplikasikan panggilan ini kepada panggilan yang fokus kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita pada Sabat hari ini adalah kata ikutlah aku dalam Lukas 9 ayat 57 menyatakan tawaran yang membantu kita apakah kita fokus atau tidak kepada panggilan Tuhan itu. Yang kedua, alasan pribadi sering sekali menghalangi kita menjadi pengikut Tuhan. Sehingga saat kita bila siap sebenarnya tidak datang dalam hati mereka. Melainkan hanya sekedar cuman mau berkata-kata siap, tapi sebenarnya hatinya tidak siap. Yang ketiga, panggilan diri sendiri tidaklah cukup untuk menjadi pengikut Kristus sejati. Bisa saja hanya emosi sesaat, sama halnya ketika kita dipanggil, tiba-tiba ikut, tapi pada waktu perjalanan ada rintangan terjadi, pergumulan terjadi, kita tiba-tiba sudah loyo dan datang untuk bilang sama pemimpin kita, kita katakan, sudah saya tidak lanjut lagi, saya pulang saja. Itu mungkin awalnya sesaat seperti menggebu-gebu dalam hati, tetapi pada akhirnya, pada perjalanannya, dia tidak kuat. Ada banyak penghalang dan alasan kita saat kita dihadapkan dalam sebuah panggilan. Bapak Ibu yang sekarang masih setia di dalam panggilan, entah itu panggilan menjadi pelayan Tuhan, entah itu panggilan untuk tetap setia dalam pekerjaan itu, mengatakan hal yang jujur, tidak mau ada nepotisme, tidak mau ada hal-hal yang sifatnya itu sogok menyogok, tetaplah setia. Tapi jangan beranggapan ketika kita setia saat itu tidak ada penghalang yang datang lagi. Tetap selalu ada ujian bagi mereka yang tetap setia. Ada banyak hal-hal yang menjatuhkan kita, tetapi percayalah
Kita mau hidup setia sampai Tuhan datang kali yang kedua. Panggilan yang mendesak yang tadi disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Ted Wilson mengajarkan kepada kita. Kita diingatkan kembali. We have a mission. We have a vision. Kita punya misi, kita punya visi. Kembalilah kepada misi dan visi Tuhan. Mengapa saya ada dalam gereja? Mengapa organisasi ini tetap berdiri dalam kebenaran Tuhan? Karena Tuhan belum selesai sama saudara. Tuhan belum selesai sama gerejanya. Tuhan mau menggunakan dan memakai kita. Kiranya panggilan Tuhan ini membantu kita menjawab kepastian dalam sebuah pengharapan. Kiranya kasih Tuhan pada Sabat hari ini menyertai kita semua sampai kita bertemu di dalam kerajaan sorga yang menjadi kerinduan kita. Ketua Uni kita, Pendeta Sugi Sitorus, membuat satu lagu. Dia katakan, kita harus ke surga, kita harus ke surga, kita harus ke surga. Biarlah berkat Tuhan tinggal bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami mendengarkan firman Tuhan yang boleh membawa kami untuk berfokus kepada panggilan Tuhan. Berfokus dalam hidup kesetiaan kami. Berfokus kepada kehidupan pelayanan kami. Berfokus kepada kehidupan keluarga kami yang boleh menjaga prinsip-prinsip Tuhan. Dan berfokus kepada visi misi gereja atau organisasi kami. Biarlah kami boleh membawa kehidupan kami lebih dekat kepada Tuhan dengan panggilan yang Tuhan telah berikan kepada masing-masing kami. Saat ini Tuhan, ketika kami akan boleh berpisah, biarlah Tuhan menyertai kami. Tuhan melindungi kami dan Tuhan menjagai kami. Dan di saat kami mendengarkan Tuhan dan kami mengaminkan segala firman Tuhan, maka kami akan diberkati. Hai umat-umat Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan menuruti segala perintah-perintahnya, maka engkau akan diberkati pada waktu engkau masuk dalam rumah Tuhan, pada waktu engkau keluar dari rumah Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel diberkati, maka engkau pun akan diberkati sepanjang umurmu. Dan berkat yang datangnya daripada Tuhan akan membawa sukacita di dunia ini sampai di dunia yang akan datang. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.